Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 itu akan menjelaskan mengenai studi kasus farmakoterapi 1, yaitu yang beranggotakan Hairunisa Rizkia Fitri dengan NIM 26, Kaiza Natania Panjaitan dengan NIM 30, Elba Anissa Nalinda dengan NIM 34, Prima Septiana dengan NIM 58, dan Ariana Herawati dengan NIM 60. Nah, mengenai studi kasus kali ini, yaitu yang sama-sama diketahui, pada seorang pasien dengan detak jantung yang tidak teratur, dia itu mengkonsumsi secara bersamaan antara warfarin dan ibuprofen. Nah, jadi di sini sebagai seorang farmasis, itu bagaimana kita dalam menyikapi hal tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Warfarin. Warfarin merupakan obat antikoagulan yang digunakan untuk mencegah maupun mengobati trombosis pada pasien fibrilasi atrial yang disertai stroke atau embolisme paru. Penggunaan warfarin ini populer semenjak tahun 1954. Bahkan tercatat bahwa banyaknya warfarin yang diresepkan mencapai 0,5 sampai 1,5% dari seluruh penduduk di dunia. Walaupun sangat populer digunakan, warfarin masih memiliki keterbatasan, yakni indeks terapeutik yang sempit, berpotensi menyebabkan pendarahan serta berpotensi untuk berinteraksi dengan sejumlah obat dan makanan. Next slide. Ibuprofen. Ibuprofen merupakan obat golongan non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID yang bekerja non-selektif terhadap siklooksigenase dengan sifat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi hormon prostaglandin yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit di sekujur tubuh. Dengan kadar hormon tersebut yang berkurang, demam, rasa nyeri, dan peradangan bisa berkurang. Ibuprofen adalah obat yang digunakan sebagai analgesik atau antipiretik dalam swamedikasi dan dapat digunakan tanpa menggunakan resep dokter. Namun pemakaiannya harus dengan pengawasan dan petunjuk dari tenaga kesehatan karena memiliki efek samping potensial yaitu gangguan fungsi lambung. Farmakologi dari warfarin. Warfarin ini bekerja sebagai antagonis vitamin K yang juga berperan dalam sintesa faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10. CYP2C9 ini merupakan agen pengkode enzim utama yang memetabolisme warfarin. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa warfarin juga berinteraksi dengan obat yang sering diresepkan secara bersamaan seperti antikoagulan dan diuretik. Interaksi yang terjadi dapat berupa perubahan farmakokinetik dari warfarin, termasuk di dalamnya adanya perubahan absorpsi, metabolisme, transport obat yang dapat mengakibatkan penurunan maupun peningkatan aktivitas antikoagulan. Efek samping yang sering ditimbulkan dari reaksi terapi warfarin ini ialah pendarahan dengan beberapa faktor risiko lain seperti usia, penyakit hati, konsumsi alkohol, INR yang tidak stabil maupun yang telah melebihi 3. Interaksi warfarin dengan ibuprofen. Pasien dengan detak jantung tidak teratur yang menggunakan obat antikoagulan atau pengencer darah serta NSAID atau obat antiinflamasi non-steroid jauh lebih mungkin mengalami pendarahan dan stroke besar dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan obat penghilang rasa sakit. Para peneliti telah melihat hasil dari percobaan yang melibatkan lebih dari 18.000 pasien dan membandingkan pradaksa atau dabigatran dengan warfarin. Keduanya pengencer darah. Pada pasien dengan fibrilasi atrium, detak jantung tidak teratur dan terkadang cepat yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk gagal jantung atau stroke. Dari jumlah itu, 12,5% menggunakan NSAID seperti Tylenol atau acetaminophen atau paracetamol, atau juga dapat Advil atau ibuprofen selama percobaan. Hasil yang dipublikasikan dalam Journal of American College of Cardiology menunjukkan bahwa tingkat perdarahan secara substansial lebih tinggi. Tidak peduli antikoagulan mana yang digunakan, pada mereka yang juga menggunakan NSAID.
Juga, pasien yang mengalami stroke dan membutuhkan rawat inap lebih tinggi pada mereka yang menggunakan pengencer darah dan NSAID. Namun, tingkat kematiannya serupa apakah pasien memakai NSAID ataupun tidak. Obat-obatan golongan NSAID bekerja dengan memblokade secara reversibel siklooksigenase yang mempengaruhi aktivitas trombosan platelet A2. Hal ini akan menyebabkan inhibisi platelet secara parsial dan merusak mukosa gastrik serta meningkatkan pendarahan pada saluran gastrointestinal. Efek samping yang dapat terjadi dari reaksi terapi warfarin adalah pendarahan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efek samping tersebut adalah usia, penyakit hati, konsumsi alkohol, dan INR yang tidak stabil. Sedangkan efek samping pada obat NSAID ini, yaitu ibuprofen, dapat menyebabkan kerusakan mukosa usus dan juga menurunkan aktivitas dari prostaglandin yang menyebabkan tukak lambung. Penggunaan warfarin dan ibuprofen secara bersamaan dapat meningkatkan resiko pendarahan pada gastrointestinal dan pendarahan major pada tubuh. Resiko efek samping tersebut dapat meningkat karena pengaruh dari umur, jenis kelamin, dosis, dan juga penggunaan obat lain secara bersamaan. Peningkatan risiko pendarahan juga dapat terjadi karena obat-obatan tersebut memiliki efek pada fungsi platelet. Solusi. Ibuprofen merupakan obat yang digunakan sebagai antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Penggunaan obat warfarin yang dikombinasikan dengan ibuprofen akan mengakibatkan pendarahan karena memiliki efek pada fungsi platelet. Hal ini dikarenakan ibuprofen dapat menggeser ikatan warfarin dengan albumin, sehingga jumlah warfarin yang bebas dalam darah meningkat. Maka dari itu, untuk menghindari efek samping yang dihasilkan, obat ibuprofen dapat diganti dengan celecoxib atau naproxen yang merupakan obat golongan AINS yang bekerja dengan memblokade secara reversibel. Namun dalam penggunaan obat ini harus tetap berhati-hati dan dikontrol. Kemudian menggunakan pylori jika diperlukan. Selanjutnya, menghindari atau membatasi penggunaan NSAID dan mengawasi jumlah penggunaan obat tersebut untuk menghindari komplikasi serius dari kombinasi warfarin dan NSAID atau ibuprofen. Mengurangi konsumsi alkohol, serta mengevaluasi dan mengobati hati. Kesimpulan, warfarin itu merupakan obat antikoagulan dengan indeks terapi sempit yang berpotensi menyebabkan pendarahan serta berpotensi untuk berinteraksi dengan sejumlah obat. Jika warfarin dan ibuprofen digunakan secara bersamaan, dapat meningkatkan resiko pendarahan pada gastrointestinal dan pendarahan major pada tubuh. Hal ini dikarenakan ikatan warfarin dengan albumin digeser oleh ibuprofen sehingga kadar warfarin bebas dalam darah meningkat. Maka dari itu, penggunaan warfarin bersamaan dengan ibuprofen tidak dianjurkan dan dapat diganti dengan menggunakan obat lain sebagai pengganti ibuprofen, misalnya celecoxib atau naproxen yang merupakan obat golongan NSAID. Selain itu, untuk menghindari efek samping pendarahan saat penggunaan warfarin, yaitu dengan membatasi penggunaan NSAID dan mengawasi jumlah penggunaan obat tersebut untuk menghindari komplikasi serius dari kombinasi warfarin dan NSAID ibuprofen. Baiklah teman-teman semua, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai bagaimana kita sebagai seorang farmasis dalam menyikapi jika ada seorang pasien yang memiliki detak jantung yang tidak teratur dan dia mengkonsumsi warfarin dan ibuprofen itu secara bersamaan. Nah, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada kasus berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.